Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menganalisis tentang perspektif biopsikologi terhadap salah satu kegiatan sehari-hari, yaitu proses belajar. Di dalamnya terdapat proses atensi selektif, persepsi sistem sensori, dan proses terbentuknya memori. Sebelumnya perkenalkan, saya Medlin Keseputri Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir 201. Perkenalkan, nama saya Awanda Beliana Arianto. Halo, perkenalkan nama saya Farah Furaida. Perkenalkan, nama saya Triksi Catherine Indira dengan NIM 11211133215. Perkenalkan, nama saya Olivia Seri Ahmadi dengan 3 NIM terakhir 202. Atensi merupakan proses kognitif di mana kita meningkatkan persepsi satu stimulus yang menjadi fokus perhatian dan menghalangi persepsi stimulus yang di luar fokus. Ketika kita belajar, atensi melalui mekanisme neural tingkat rendah atau indigenous attention oleh proses kognitif. Di dalam otak kita, atensi diaktifkan melalui informasi yang diterima talamus, kemudian disalurkan pada korteks prefrontal dan korteks parietal. Kedua hal tersebut bersama-sama meningkatkan aktivitas stimulus yang menjadi fokus karena memiliki sinyal terkuat, yaitu aktivitas belajar dengan memperhatikan layar laptop dan menekan aktivitas pada stimulus lain yang tidak relevan, contohnya gangguan dari kucing saya. Persepsi sistem sensori. Persepsi ditimbulkan oleh otak akibat adanya impuls elektrokimiawi pada sel saraf yang dihantarkan ke otak dari reseptor sensorik. Reseptor ini mengubah berbagai energi yang ada di dunia nyata menjadi energi impuls untuk dihantarkan ke sistem saraf pusat oleh sel-sel saraf sensorik. Ada pula neuron sensorik yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Dan sedangkan neuron motorik memiliki fungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju ke efektor. Kemudian, analisis indera penglihatan atau visual system. Pada proses belajar terjadi aktivitas indrawi berupa penglihatan. Contohnya yaitu ketika belajar, kita melihat materi yang sedang dijelaskan oleh dosen pada layar komputer. Aktivitas penglihatan ini diawali dengan masuknya cahaya melalui kornea mata, di mana cahaya yang masuk akan dibiaskan melalui ureus humor menuju ke arah pupil. Kemudian pupil akan mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Apabila cahaya banyak, maka pupil akan mengecil dan pupil akan membesar ketika jumlah cahayanya sedikit. Oleh pupil, cahaya akan diteruskan menuju lensa mata yang kemudian akan difokuskan ke bagian retina. Cahaya yang telah difokuskan di bagian retina ini akan merangsang sel saraf batang dan kerucut untuk bekerja dan hasilnya akan diteruskan ke serat saraf optik dan ke otak. Setelah itu, otak akan bekerja dengan memberikan tanggapan sehingga menghasilkan penglihatan. Kemudian, lobus oksipital yang terletak di otak bagian belakang akan menerima informasi dari mata. Ada pula area asosiasi visual menghubungkan pengalaman visual saat ini dengan yang lalu untuk mengenali objek yang terlihat. Analisis indera peraba atau somatosensori. Pada proses belajar terjadi aktivitas indrawi berupa somatosensori. Contohnya yaitu mengetik di laptop menggunakan keyboard, memegang buku, ataupun alat tulis. Melalui aktivitas indera tersebut, kita dapat lebih sadar dengan apa yang sedang kita pegang maupun sentuh. Aktivitas peraba diawali dengan diterimanya rangsangan melalui kulit. Rangsangan ini dapat berupa perasaan panas, perasaan dingin, perasaan sakit, maupun tekanan. Ketika kulit merasakan rangsangan ini, sel-sel reseptor membawa informasi tersebut kepada otak melalui urat saraf yang nantinya akan diolah di lobus parietalis dan akhirnya kita dapat merasakan rangsangan tersebut. Selanjutnya ada analisis indera pendengaran atau auditori. Pada proses belajar terjadi aktivitas indrawi berupa proses pendengaran. Contohnya yaitu mendengarkan dosen yang sedang memaparkan materi.
Aktivitas pendengaran diawali dengan masuknya gelombang suara ke dalam saluran telinga dan merambat menuju gendang telinga. Gelombang suara kemudian memicu bergetarnya gendang telinga dan tulang pada telinga bagian tengah. Getaran tersebut kemudian diubah menjadi impuls oleh sel-sel rambut kecil pada koklea. Akhirnya, saraf pendengaran menangkap impuls tadi. Sel-sel rambut berperan membedakan nada dan tingkat kenyaringan dari gelombang suara. Sel-sel sensorik ini menggetarkan membran pada suatu lokasi untuk setiap frekuensi suara. Impuls pada saraf pendengaran tadi kemudian diteruskan menuju lobus temporal dan kemudian ditafsirkan sebagai suara. Selanjutnya kita akan masuk ke proses terbentuknya memori. Berkaitan dengan menyimpan dan menggunakan perubahan pengalaman hasil belajar yang terjadi di jaringan saraf dalam otak merupakan short-term memory ataupun long-term memory. Working memory adalah kemampuan menjaga memori yang relevan selama sedang mengerjakan tugas atau ujian di kemudian hari yang didapatkan dari proses belajar. Apa itu long-term memory? Long-term memory adalah informasi yang disimpan di otak dalam waktu lama dan dapat digunakan di lain waktu tanpa harus digunakan terus-menerus. Sedangkan short-term memory adalah informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan dan jumlah emosi yang bisa disimpan terbatas. Jadi, proses memori itu yang pertama ada encoding, yaitu konversi informasi menjadi sinyal fisiologis yang mengubah koneksi dan pola aktivasi otak. Yang kedua ada storage, yaitu penyimpanan informasi di otak saat koneksi antara jaringan neural dan pola aktivitasnya. Lalu, yang ketiga ada retrieval, yaitu pengaktifan ulang jaringan neural dan informasi di dalamnya. Lalu yang keempat ada rehearsal, yaitu perpindahan memori dari jangka pendek ke jangka panjang. Lalu yang kelima ada long-term potentiation, yaitu neuron pra dan pasca sinaptik teraktivasi karena paparan stimulus, meningkatkan transmisi action potensial dan neurotransmitter. Lalu yang terakhir, yang keenam ini, yaitu ada consolidation, yaitu proses fisiologis di mana memori bertahan dari lupa, waktu, dan aktivasi neuron berulang dan pembentukan informasi di dalam otak.